Ikhwatifillah, sekarang lagi rame tentang film religi yang katanya di dalamnya ada unsur dakwahnya. Namun ada adegan-adegan yang tidak selayaknya ditonton. Di situ ada aktris dan aktor yang mereka bukan mahram, bukan juga suami istri, melakukan adegan-adegan yang itu hanya layak dilakukan oleh suami istri, ya, berpelukan, persentuhan, bahkan mungkin saling mencium seperti itu. Lantas ada sebagian tokoh yang mendukung film religi ini. Nah, ini tentu saja fitnah ya bagi orang banyak, karena tokoh-tokoh ini mereka memiliki follower yang banyak sekali. Bayangkan jika hal tersebut dibenarkan atau bahkan dilakukan oleh para pemuda-pemudi beralasan dengan bahwasanya tokoh-tokoh tersebut membolehkan, ya bahkan mengkampanyekan film religi tersebut. Nah, di sini kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih hukum ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, mereka bersentuhan, kemudian bahkan mungkin berpelukan seperti itu. Seandainya Rasulullah SAW hidup di zaman ini, kemudian dikabarkan kepada beliau tentang film religi ini, ya, yang di situ ada adegan bersentuhan atau mungkin berpelukan, melakukan adegan ciuman misalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW? Apa reaksi beliau? Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan hadis ini hadis yang sahih. Salah seorang di antara kalian kepalanya itu ditusuk dengan jarum dari besi, itu masih lebih mending, masih lebih baik ketimbang dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Ini bersentuhan saja Rasulullah SAW mengecam atau melarang dengan keras, ya, apalagi sampai melakukan adegan-adegan itu layaknya suami istri. Na'udzubillah. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana pendapat-pendapat ulama madhab dalam masalah ini, ketahuilah bahwasanya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid yang ke-29 halaman 296, la khilafa bain al-fuqaha fi adami jawazi massi wajhi al-ajnabiyyah wa kaffaiha. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang tidak bolehnya menyentuh wajah wanita asing yang bukan mahram dan menyentuh kedua tangannya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa in kana ya'manu syahwah, sekalipun aman dari syahwat, ya, seorang yang menyentuh misalkan atau bersalaman, dia merasa tidak bersyahwat atau tidak ada syahwat di situ. Sekalipun tidak ada syahwat, tetap itu tidak dibolehkan. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, ya. Para ahli fikih dari berbagai lintas madhab hanya berbeda pendapat bagaimana kalau wanita tersebut adalah wanita yang tua renta. Ya. Ahli fikih dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, ya, sebagian di antara mereka ada yang membolehkan dengan syarat tidak ada syahwat. Namun yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya haram secara mutlak, ya. Menyentuh atau bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh. Walaupun yang perempuan ini seorang perempuan yang tua renta, atau yang laki-laki misalkan seorang laki-laki yang tua renta. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala misalkan dari madhab Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah, beliau berkata dalam kitabnya Al-Majmu', qala ashabuna, telah berkata, ya, sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah para ulama dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kullu man haruma an-nadharu ilaihi haruma massuhu. Semua
semua orang yang diharamkan untuk dilihat, maka haram juga untuk disentuh. Seorang wanita misalkan yang bukan mahram, diharamkan untuk melihatnya. Apalagi dengan melihat dengan syahwat, maka diharamkan pula untuk menyentuhnya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menukil pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Waqad yahillu an-nazar ma'a tahrimi al-mas. Dan terkadang dibolehkan melihat seseorang, ya, namun tidak dibolehkan menyentuhnya. Fa innahu yahillu an-nazar ila al-ajnabiyyah fil bai' wasyira'. Dan beliau mengatakan boleh melihat wanita ajnabiyah pada jual beli misalkan, ketika transaksi jual beli. Wal akhd wal 'ata' wa nahwi dzalika, atau ketika memberi dan menerima, ya. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian beliau menegaskan wala yajuzu massuha fi syai'in min dzalika. Namun sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Maka tidak layak bagi kita untuk menganggap remeh dan sepele masalah ini. Kemudian kita bermudah-mudahan misalkan menyentuh perempuan yang bukan mahram kita atau bersalaman dengan mereka. Khotifillah, ketahuilah pintu ini jika dibuka, ya, maka syaitan akan masuk. Kita akan semakin bermudah-mudahan. Dan itu akan mengantarkan manusia, khususnya para pemuda, ke jurang perzinahan, naudzubillah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina. Jadi larangannya itu jangan mendekati, ya. Allah tidak mengatakan jangan melakukan zina, karena zina itu sudah jelas-jelas sesuatu yang buruk, tapi Allah mewanti-wanti mendekatinya itu juga jangan, gitu. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada zina tersebut, na'udzubillah. Termasuk dalam hal ini adalah bersentuhan. Terlebih mereka adalah para pemuda yang syahwatnya itu masih bergelora lah, katakan seperti itu. Jadi nggak benar ungkapan sebagian tokoh yang mendukung film religi tersebut, kemudian mencari-carikan alasan dan dalil tentang bolehnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi sekali lagi, jangan gara-gara ada tokoh yang mengatakan ini masalah khilafiyah, kita perlu toleransi, kemudian kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Jangan, ya, jangan ikuti. Karena ini jelas, perkara ini sangat jelas. Bahkan dikatakan tadi, laisa khilafan, wa laisa hunaka khilaf baina al-fuqaha fi adami jawazi massil ajnabiyyah, atau fi adami jawazi massi wajhil ajnabiyyah wa kaffaiha. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ahli fikih dalam masalah ini. Kalaupun ada 1-2 orang ahli fikih yang dikatakan ahli fikih berpendapat berbeda, maka pendapat mereka tidak perlu dianggap karena bertentangan dengan dalil-dalil yang jauh lebih kuat dalam masalah ini. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab para ulama, maka seperti yang kita telah dengarkan bersama dan kita ketahui bersama, nas hadis Rasulullah SAW itu melarang dengan tegas, bahkan ada ancaman di situ, ya. Kemudian pendapat para fuqaha juga sangat tegas dalam masalah ini. Kecuali mungkin segelintir orang, ya. Namun penyelisihan mereka itu tidaklah mu'tabar, ya, tidak bisa dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar. Demikian ya, barakallahu fikum.